Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Ulumul Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian yang saya susun dengan judul Ketenangan Jiwa dalam Al-Quran Perbandingan Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 dan Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwajilan Hafizah, NIM 23101098 dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Untuk memahami mengapa judul ini penting diteliti, saya akan mulai dari latar belakang penelitian. Di era modern saat ini, banyak manusia mengalami stres, kecemasan, kegelisahan batin, dan krisis makna hidup. Kemajuan teknologi dan materi ternyata tidak selalu sejalan dengan ketenangan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan pemenuhan jasmani, tetapi juga ketenangan spiritual. Dalam Islam, ketenangan jiwa merupakan bagian penting dari keimanan. Al-Quran menjelaskan bahwa hati menjadi tenang dengan mengingat Allah, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ra'd ayat 28. Sementara itu, Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28 menggambarkan kondisi nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mencapai ketenangan yang sempurna dan kembali kepada Allah dengan penuh keriduan. Namun, kedua ayat ini sering dipahami secara terpisah, padahal keduanya saling berkaitan sebagai proses dan hasil ketenangan jiwa. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu dilakukan kajian perbandingan agar konsep ketenangan jiwa dalam Al-Quran dapat dipahami secara lebih utuh dan sistematis. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi permasalahan pokok dalam karya tulis ini adalah bagaimana menjelaskan tentang ketenangan jiwa dalam Al-Quran, perbandingan Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 dan Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Agar lebih jelasnya dan terarahnya penelitian ini, saya memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja istilah dalam Al-Quran yang menggambarkan ketenangan jiwa? Dan yang kedua, bagaimana konsep ketenangan jiwa dalam Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 menurut para mufasir. Yang ketiga yaitu bagaimana konsep nafs al-mutmainnah dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Yang keempat yaitu apa persamaan dan perbedaan makna ketenangan jiwa dalam kedua ayat tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi istilah ketenangan jiwa dalam Al-Quran. Yang kedua, menganalisis Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 tentang ketenangan hati. Yang ketiga, mengkaji Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28 tentang nafs al-mutmainnah. Dan yang keempat yaitu serta membandingkan kedua ayat tersebut dari sisi makna, konteks, dan penekanan tafsirnya. Selanjutnya, metode penelitian. Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka digunakan metode penelitian yang sesuai. Jenis penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah tafsir mukarrar, yaitu metode perbandingan ayat dengan ayat. Dalam penelitian ini, Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 yang menekankan ketenangan jiwa melalui zikir dibandingkan dengan Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28 yang menggambarkan puncak ketenangan jiwa, yaitu nafs al-mutmainnah. Dari tafsir mukarrar memiliki langkah-langkah kajian seperti berikut. Yang pertama yaitu menetapkan objek. Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan ayat-ayat yang menjadi objek kajian untuk dianalisis secara komparatif, baik melalui perbandingan ayat dengan ayat dengan hadis, maupun perbandingan antara pandangan para mufasir. Yang kedua yaitu menetapkan konteks. Tahap selanjutnya adalah menetapkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang dikaji sesuai dengan konteks dan kedudukan yang masing-masing sebelum dilakukan analisis perbandingan. Yang ketiga itu melakukan kajian perbandingan.
Ayat-ayat yang telah ditetapkan kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek, meliputi redaksi, konteks, tema pembahasan, serta dimensi makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, menelusuri argumen di balik realitas. Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi adanya persamaan, kemiripan, maupun perbedaan makna, sekaligus mengungkap tujuan, hikmah, dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan makna dan menyimpulkan. Tahap akhir berupa penyajian hasil kajian secara sistematis dan ringkas, disertai penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman baru yang tidak akan ditemukan apabila ayat-ayat tersebut dikaji secara terpisah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir Al-Quran, khususnya tafsir perbandingan, yaitu tafsir muqarrar. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan konsep ketenangan jiwa menurut Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu sebagai penutup, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa ketenangan jiwa dalam Al-Quran bukan hanya sebuah kondisi, tetapi juga sebuah proses spiritual yang bermula dari zikir dan berakhir pada jiwa yang diridhai Allah. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.